contoh-contoh atau pemahaman atau best practice. Ini kita mau ngobrol tentang sharing tentang best practice-nya tamu kita hari ini, Ibu Ita Sari, ya. Beliau adalah GM dari Art Deco Hotel Bandung dengan pengalamannya segudang di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 sebagai GM. Nah, nanti menjelang presentasi nanti beliau sendiri akan menjelaskan lah Ibu Ita ini. Ya, dia punya hobi yang saya juga belum tentu ini berani. Dia terjun payung sama nyelam. Oh, lihat ini ya, lihat foto-fotonya Pak Bambang tuh. Nah, kalau mau ikut terjun payung sama nyelam tuh sama beliau nih. Oke, baik, saya nggak panjang lebar. Sebelum Ibu Ita presentasikan materinya, kita mau lihat dulu ada video tentang boss and leader ini dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, sharing videonya Pak. Ya, ini webinar ini juga kita streaming lewat Facebook ya. Nanti silakan. Oke, let's. Are you guys stupid? I'm the boss, and you all must do what I say. Sebentar ya. Are you guys stupid? I'm the boss, and you all must do what I say. You're right, sir. You are the boss. What, newbie? I said you're right, sir. You are the boss. Mm-hmm. You say it without hesitation. That's right. That's why today I'd like to give you something. What is it, newbie? My letter of resignation. Oh, really, newbie? You don't want to work here? Big mistake. Well, as a new employee, your leadership skills make me concerned. And if you don't mind, before I leave, I'd like to give you some parting words. What can you teach me? I can't wait to hear this. Go ahead, new guy. Well, sir, I don't think you're all bad. But somewhere down your path, you got lost. I think you used to be a leader, but now you're just a boss. What's the difference? Well, see, a boss says I. A leader says we. Bosses are blinded by pride, while leaders can really see. A leader always asks. Bosses, they command. See, a boss points fingers, but a leader extends a hand. A boss says go. Leaders say let's go. Leaders consider ideas. Bosses say heck no. See, a boss push you down. Leaders will lift you up. Because leaders give love. A boss don't give a... What? Bosses use people, abuse people. Leaders groom people. They look for what's good inside and improve people. Leaders have mastered the art of inspiration. Bosses have mastered the art of manipulation. A boss yells and screams like they're on a TV show. A leader treats the janitor like the CEO. They are compassionate and know the community comes first. Bosses think culture's something only found in yogurt. Sir, ask yourself this question. I'm not trying to be your teacher, but have you ever heard of a world boss? I haven't. Or is it world leader? Religious leader, community leader, business leader. Don't you see it? A leader is who you should be. A boss is just meager. Sir, entrepreneurs have a big responsibility. I believe we are the only ones who can save our world. Literally. Not politicians, not government. We won't do it religiously. We do it through serving our clients' best needs individually. Our clients. But maybe you think good service won't take you far. Maybe you think if you started to serve, our stock will fall. Our stock? Well, the great Henry Ford would be appalled, because he said a business devoted to service will have one worry about profits. Yeah, what's that? They will be embarrassingly large.
Sir, this is a higher call. Does that make sense? We are here to work for a dream, not just a paycheck. We are here to be fantastic and sensational, not just transactional, but transformational. Profit comes when we are committed to the vision, and we will have the biggest ROI. Return on intention. Sir, I sincerely hope you change your ways and overcome your obstacles. You teach a lot about leadership here. Mostly, what not to do. Wait. How do you know so much about business? And you said our stock? Who is this guy? Well, the truth is, I lied. I'm not your employee, sir. Who are you? You're mine. I'm the founder of this company, and you need to learn a thing or two about our core meaning. Tomorrow morning, first thing, I'd like to see you at our board meeting. Oke, baik. Menarik ya. Kadang-kadang kalau habis lihat video ini, kita ngaca ya sama diri kita sendiri. Kita ada di mana nih sekarang. Oke, kita Itu langsung aja. pepatah katanya Pak Inan kadang di atas, kadang di bawah itu. Betul. Oke. Dia selalu berputar. Kita langsung jenguk Ibu Ita. Ibu Ita, silakan. The floor is yours. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak Bambang, Pak Inan. Assalamualaikum, selamat sore untuk para partisipan webinar. Izinkan saya untuk sedikit sharing mengenai perbedaan antara leader dan boss. Ya. Materinya dalam bahasa Inggris, tapi mungkin kita pakai bahasa ibu kita ya Pak ya. Oke. Udah kelihatan Dah. materinya? Ya Pak. Dah. Ya. Yang mau kita share di sini adalah mengenai 10 huge differences between a boss and a leader. Jadi ini adalah perbedaan mendasar, 10 perbedaan mendasar antara seorang bos dan seorang leader. Jadi setelah melihat 10 perbedaan ini, kita bisa memilih kita mau menjadi seperti apakah dalam memimpin sebuah perusahaan. Next-nya Pak. Ini sedikit mengenai saya. Seharusnya sih tidak perlu ini ya. Di sharing ini hanya pengalaman saya sebagai pekerja di hotel. Dimulai dari tahun 93 dan berakhir sekarang di General Manager Art Deco Luxury Hotel Bandung. Nah, yang pertama ini adalah perbedaan antara leader dengan boss. Jadi kalau di sini dikatakan leader are compassionate human being, bosses are cool. Jadi perbedaannya sudah jelas. Yang satu leader adalah sangat penyayang, sangat dekat dengan karyawannya atau dengan stafnya. Sedangkan bosses are cold. Jadi kalau misalnya ada seorang bos yang gayanya cold atau lebih ke masa bodoh, ya, dia tidak akan merasa harus dekat dengan stafnya. Jadi a lack of compassion in the office leads to psychological turn, whereas a positive connection leads to healthier staff. Ya, jadi ini ada ketidakdekatan antara bos dengan karyawannya sendiri. Jadi if people feel that you are being open, honest and compassionate with them, they will feel able to approach your office with what their mind. Jadi kalau misalnya kita ada rasa penyayang, kita merasa dekat dengan staf kita merasa dekat dengan karyawan kita, mereka akan merasa
Ya, dekat, dan mereka tidak akan takut untuk berbicara dengan kita. Itu adalah hal yang terpenting, bahwa seorang leader itu harus bisa berkomunikasi dengan karyawannya. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang tadi seperti video yang sudah ditayangkan, leader say we, sedangkan boss say I. Ya, dimana sebenarnya kalau seorang leader akan merasa menjadi bagian dari timnya, menjadi bagian dari karyawannya, sehingga mereka selalu, leader ini akan selalu berkata bahwa kita, kami, sedangkan bos hanya merasa bahwa dia adalah sendiri, bahwa apapun akan memakai kata I, aku, saya, tanpa mempertimbangkan karyawannya, timnya, ataupun stafnya. Jadi, mental dari seorang bos ini adalah lebih arogan. Arogan dalam hal bahwa I'm the boss. Ya, saya pernah juga melihat salah satu, ini di dunia saya waktu di hotel, saya pernah melakukan kunjungan ke salah satu travel agent besar, di mana pada saat saya menerima kartu nama, di situ ditulis bahwa I'm the boss. Ya, we, itu luar biasa. Kartu namanya ditulis I'm the boss. Which is saya langsung berkata, wah, saya nggak akan mau kerja dengan orang ini. Karena apa? Karena pasti tidak punya rasa teamwork yang baik. Ya, tipenya adalah tipe yang selalu berkata bahwa itu adalah aku, saya, tanpa mempertimbangkan karyawannya, tanpa mempertimbangkan timnya. Jadi, perbedaan mendasar kedua antara leader dan bos adalah leader selalu mengatakan kita, kami, tim. Sedangkan bos hanya berkata saya, aku. Jadi, arogansi yang ada di sini. Kayak itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Pak Inan, kita bahasnya satu persatunya nanti ya Pak ya? Setelah selesai dulu ya? Ya. Silahkan. Lalu yang ketiga itu adalah leaders develop and invest in people. Boss use people. Jadi kalau seorang leader, dia merasa bahwa karyawannya, stafnya adalah investasi, adalah hal yang harus develop, hal yang harus dikembangkan. Jadi leader ini lebih respect dengan people. Sedangkan bos hanya mempergunakan people atau mempergunakan karyawannya untuk tercapainya tujuannya sendiri. Ya. Dalam hal ini adalah dia tidak akan pernah mempertimbangkan timnya. Seorang bos itu tidak pernah mempertimbangkan timnya. Yang penting apa yang dia maui itu akan tercapai. Sedangkan kalau leader itu tidak. Seorang leader itu akan selalu terus mendevelop karyawannya, anggapan bahwa karyawan atau seseorang yang masuk ke dalam timnya itu adalah investasi yang baik. Oke, ini yang ketiga. Lalu yang keempat, leader respect people, bosses are fear-mongering. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang bekerja, waduh jam 8 harus buru-buru sampai nih, kalau enggak dimarahin. Berarti tipenya itu adalah bos. Sedangkan leader itu adalah respect people. Karyawan akan merasa bahwa dia harus datang tepat waktu karena dia sangat respect dengan leadernya. Dia tidak mau kecewa leadernya, atau dia tidak mau membuat negatif dirinya sendiri di depan leadernya. Karena apa? Karena rasa respect-nya itu. Sedangkan kita kalau ke bos, bosnya galak misalnya. Kadang di depan bos kita iya, tapi di belakang bos kita ya meledek ya, atau bos itu hanya memberikan rasa tidak nyaman. Sedangkan leader memberikan rasa nyaman, sehingga kita akan lebih respect ke leader, sedangkan bos kita hanya merasakan rasa takut, bukan rasa respect.
Jadi respect itu sebenarnya tidak bisa diminta dari karyawan kita, tapi respect itu hanya muncul karena karyawan itu memberikan respect-nya gitu. Sedangkan kalau bos itu hanya memberikan rasa takut saja ke karyawannya. Oke, jadi work to build respect among your team by treating everyone firm and kindness. Jadi kita harus memperlakukan karyawan itu dengan sebaik mungkin. Dengan kita memperlakukan karyawan dengan sebaik mungkin, kita respect, lalu kita juga berbaik hati kepadanya, maka kita akan mendapatkan respect balik dari si karyawan tersebut. Lalu yang kelima, leader give credit where it's due. Bosses only take credits. Jadi ini udah jelas ya, kata-katanya saja sudah berbeda sekali. Bahwa leader akan memberikan kredit atau dia akan memberikan member contribute what during next project at work. Jadi misalnya noticing atau misalnya dia akan memberikan mental kepada karyawannya dengan baik dengan memberikan semacam reward apabila project yang dilakukan ataupun misalnya pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Jadi seorang leader akan memberikan reward. Jadi kata-kata yang membuat si karyawan ini merasa dihargai. Sedang kalau bosses itu kalau pada saat karyawan itu melakukan kesalahan, dia hanya menunjuk atau mungkin bisa langsung pecat. Jadi bos hanya melihat kesalahan. Bos tidak akan pernah memberikan reward. Bos tidak akan pernah memberikan sanjungan dengan apa yang setelah kita kerjakan. Karena seorang bos hanya berpikiran bahwa itulah yang harus dilakukan. Dan apabila salah, akan mendapatkan semacam punishment. Ya. Jadi ini berbeda antara leader dan bosses. Leader itu akan selalu memberikan sanjungan, akan selalu memberikan reward kepada stafnya, kepada karyawannya, apabila mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Sedangkan bos tidak. Apabila karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, bos diam saja. Tapi apabila karyawan melakukan hal yang salah, bos akan melakukan action. Ya, jadi ini perbedaannya. Bahwa leader itu selalu memberikan motivasi dan selalu memberikan reward, selalu memberikan motivasi yang baik, sedangkan bos tidak pernah. Oke, ini yang keenam. Yang keenam, leader see delegation as their best friend. Jadi pendelegasian. Sedangkan bosses see it as an enemy. Jadi kalau bos itu selalu mau melakukan bahwa ini adalah hasil kerja kerasnya. Ya, dia hanya menyuruh tanpa mendelegasikan. Arti delegasi ini seperti misalnya kita mendelegasikan juga dengan tanggung jawab yang kita berikan kepada karyawan. Ya, misalnya encourage trust in your office by delegating important tasks. Biasanya kalau important tasks itu kan seorang leader pasti agak, oke, apakah karyawan kita ini bisa melakukannya? Apakah bisa kita delegasikan? Nah, seorang leader, dia akan melihat delegasi itu sebagai teman baiklah, sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Jadi dia memberikan kepercayaan kepada timnya dan mendelegasikan kepada timnya. Sedangkan kalau bos, dia tidak pernah mau mendelegasikan pekerjaannya, tapi hanya menyuruh. Ini beda ya antara mendelegasikan dengan trust, sedangkan menyuruh tidak dengan trust, tapi selalu di watching. Jadi leader see delegation as their best friend, sedangkan bosses see it as an enemy. Lalu yang ketujuh, nah ini juga leader work hard, bosses let other do the works. Kalau yang di video awal itu sudah jelas ada di mana bos melakukan menyuruh, bukannya membantu tapi menyuruh. Jadi leader work hard ini, seorang leader akan memberikan tangannya, akan memberikan bantuannya kepada
timnya, kepada karyawannya, atau kepada stafnya di saat mereka membutuhkan. Jadi, seorang leader itu akan mencontohkan, oh, misalnya ya, bagaimana sih cara membersihkan sebuah meja? Seorang leader akan memberikan contoh kepada stafnya dengan cara membersihkan meja di depan mereka. Sedangkan seorang bos, mereka tidak akan mau tahu. Dia akan bilang, coba bersihkan meja, tanpa memberikan contohnya. Atau misalnya, pada saat ada pekerjaan yang memang memerlukan tim yang baik, ya, harus dilakukan adanya seorang leader untuk memimpin. Seorang bos tidak, dia hanya bilang, oke, bersihkan meja, dan dia tidak mencontohkan seperti apa cara membersihkan meja dengan baik. Jadi perbedaannya adalah leader mau bekerja keras untuk membantu karyawannya maju, untuk membantu karyawannya mengerti apa yang diminta. Sedangkan bosses hanya memberikan perintah tanpa memberikan contoh. Lalu yang ke-8, nah, ini juga leader think long term, sedangkan bosses short term. Maaf Pak, yang ke-8-nya kelewat. Nah, your college or staff member needs to know that they can you to have a handle on things, not just this week, but next month, even next year. Jadi seorang leader itu mampu memikirkan segala hal dalam jangka panjang. Jadi bukan hanya hal-hal yang terjadi esok hari, tapi dia sudah bisa mengantisipasi apapun yang terjadi di kemudian hari. Sehingga karyawannya itu akan percaya bahwa seorang leader ini dia punya pemikiran yang baik untuk masa depannya atau untuk long term, untuk jangka panjangnya. Lalu display your long-term thinking skill in group tasks and meeting, sharing long-term hopes or concern. Create plans for positive scenario and be prepared for emergency. Nah, seorang leader pasti punya itu semua. Sedangkan bos tidak. Karena bos hanya melakukan apa yang harus dilakukan hari ini, lakukan. Belum tentu dia sudah memikirkan long-term-nya seperti apa. Misalnya seperti harus mendevelop orang gitu ya, atau misalnya untuk jangka panjang jika ada hal-hal yang emergency, bosses itu hanya punya satu cara, menjudge karyawannya atau menyalahkan karyawannya apabila hal-hal negatif akan terjadi. Sedangkan leader sudah memikirkan apabila ada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, leader akan punya cara untuk menghandle dan dia punya pemikiran yang baik ke depannya. Oke, untuk yang ke-9. Leader are like your colleagues, boss are just boss. Ya. Jadi another word for colleague is collaborator. Jadi seorang leader dia sangat suka sekali berkolaborasi dengan timnya, berkolaborasi dengan karyawannya, dan leader itu akan selalu memastikan bahwa saya bagian dari tim. Saya adalah bagian dari karyawan, dan saya adalah bagian dari pekerja. Dia akan memimpin dengan kasih sayang, dia akan memimpin dengan arahan-arahan yang jelas, dia akan memberikan tangannya, dia akan menjadikan karyawan itu adalah kolega dalam bekerja. Sedangkan bos, ya tetap, dia hanya akan mengatakan bahwa I'm the boss. Kamu karyawan dan saya adalah bos. Ya, bos tidak suka menjadikan karyawannya sebagai teman kerja atau kolega. Dia hanya mempergunakan karyawannya untuk kepentingan dan tujuannya saja. Jadi tidak ada istilah kolega, tidak ada
rasa dari seorang bos itu untuk mendeveloping karyawannya. Tidak ada rasa menghargai dari seorang bos terhadap karyawannya. Jadi seorang bos ya hanya seorang bos. Dia tidak akan pernah merasa bahwa dia butuh seorang kolega, dia butuh seorang karyawan untuk dijadikan atau untuk dia develop. Lalu yang terakhir, leader put people first, boss put result first. Dari sini juga sudah kelihatan ya, bahwa bos itu hanya melihat result, hasil, ya. Sedangkan seorang leader, hasil itu bisa hasil baik itu akan bisa tercapai dengan mendevelop karyawan dengan baik. Jadi ignoring people's opinion for the sake of company tradition like is never truly beneficial to an organization. Jadi artinya adalah bahwa dengan kita mengacuhkan pendapat dari karyawan ataupun juga masukan-masukan, ide-ide dari karyawan untuk kebaikan perusahaan, itu adalah hal yang tidak baik. Ya, sebuah perusahaan akan maju apabila semua karyawannya mempunyai tujuan yang sama, mempunyai rasa mengembangkan perusahaannya itu dengan baik. Sedangkan kalau misalnya karyawan yang hanya mempunyai bos, mereka hanya merasa bahwa, oh, apa yang akan saya lakukan itu adalah tergantung dari bos. Jadi saya hanya melakukan apa yang dimaui oleh bos. Jadi tidak ada rasa dari karyawan sendiri untuk memajukan perusahaan. Karena sudah seperti robot. Ya, jadi perbedaan leader dan bos di sini adalah leader memanusiakan karyawan, sedangkan bos membuat karyawan menjadi robot. Itu yang 10. Lalu result-nya dari semua ini adalah next, Pak. Nah, learning to be a leader is ongoing adventure. Jadi menjadi leader itu tidak pernah, belajar menjadi leader itu tidak pernah selesai. Sampai kapanpun, kita bisa mendevelop diri kita untuk menjadi leader yang baik. Kita tidak bisa berkata bahwa kita sudah cukup untuk menjadi leader yang baik, bahwa saya sudah menjadi leader yang baik, bahwa leader yang baik itu tidak ada batasan waktu. Kita harus terus mendevelop diri kita, harus terus tahu apa yang terjadi di luar sana, harus tahu dengan karyawan-karyawan kita, ya, seperti apa yang bisa kita berikan, yang bisa kita kembangkan untuk mereka, dan bisa menjadi leader yang baik. Ya, jadi daripada kita menjadi seorang bos yang arogan, menjadi seorang bos yang hanya menyuruh, yang hanya textbook, yang hanya membuat manusia menjadi robot, jadilah kita seorang leader yang bisa memanusiakan karyawan, yang bisa mendevelop mereka, yang bisa memberikan kontribusi yang baik buat perusahaan. Saya rasa itu dari saya, Pak Inan dan Pak Bambang. Mungkin mohon maaf kalau ada presentasinya yang agak kurang mengena. Di sini kita bisa diskusi ya, Pak Inan dan Pak Bambang. Terima kasih. Baik, silakan. Yang ingin mengajukan pertanyaan ini silakan posting di grup chat atau angkat tangan ya, raise hand. Oke, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang ini, saya juga ingin menambahkan. Sore. Siapa nih? Gustono. Wah, Gustono. Monggo, ada pertanyaan, Mas? Ya, ke Ibu Yus. Iya, Kok Pak. hilang ya? Selamat sore, Bu Yus ya, Ibu Yus. Iya, sore, Pak. Saya suka sekali presentasinya, bagus. Untuk pertanyaannya, di tempat-tempat tertentu, memimpin seperti bos itu masih diperlukan. Karena dari sudut pandang karyawan memang mungkin pendidikannya kurang dan sebagainya,
menurut pendapat Bu Yus bagaimana? Terima kasih. Iya Pak, mungkin lebih tepatnya adalah seorang leader dengan gaya yang berbeda Pak, tapi bukan seorang bos. Karena biar bagaimanapun saya rasa seorang leader itu punya gaya yang keras misalnya, kan kita bisa melihat bahwa psikologi di tempat kita bekerja, karyawannya itu level pendidikannya seperti apa. Dan kita bisa menyelami Pak, nggak mungkin juga misalnya karyawan kita tidak bisa bahasa Inggris, kita ngobrol dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan turun ke level mereka juga, gitu ya Pak ya. Tapi bukan berarti kita berlaku dengan tangan besi. Karena menurut saya, bosses itu lebih kaitannya dengan tangan besi. Sedangkan leader, dia akan mencontohkan. Saya juga yakin Pak, walaupun level pendidikan mereka itu, education mereka itu di level bawah, tapi pada saat kita misalnya jadi seorang leader yang baik, bukan bos ya Pak, itu malah lebih baik. Karena penyerapan di psikologi mereka akan lebih mengena. Misalnya, kita punya pembantu rumah tangga yang hanya lulus SD Pak. Kalau kita hanya bergaya bos, pokoknya sapu, cuci, bersihin, dan segala macam. Pokoknya dipakein itu mesin cuci, deterjennya di sini, gini-gini, segala macam. Tanpa kita contohin, hasilnya akan tidak maksimal, Pak. Jadi kalau menurut saya, di berbagai level pun, bosses is kurang tepat, Pak. Jadi kurang tepat. Tinggal gaya kita sebagai leader, maunya seperti apa. Leader karena macam-macam, Pak. Nggak mungkin juga kita ngomong dengan bahasa yang sederhana dengan yang karyawan kita S3 misalnya, Pak. SD, SMP, SMA gitu ya, Pak ya, S3. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kalau menurut saya, leadership itu tergantung dari tempatnya juga. Tapi yang penting adalah kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Itu saya rasa, Baik. Pak. Gimana Terima Pak kasih. Gustono? Ya, Ya, bagus. oke. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini memang ini perbedaan antara boss and leader ini tergantung juga tadi saya sampaikan kepada model gaya atau leadership style daripada setiap orang berbeda. Karena gini, kita di tempat yang berbeda, itu juga kita harus melihat kan, bagaimana kita menghadapi staf kita, rekan kerja kita yang berbeda-beda. Kita di dalam suatu pekerjaan, itu bisa aja punya 10, 20, 30, 100 staf, di mana mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, disinilah fungsi daripada leadership ini sangat sangat diperlukan, diuji. Nah, kemudian sebetulnya salah satu fungsi daripada seorang leader itu, ya seorang manajer, itu kan adalah developing, ya, mendevelop staff, mendevelop anak buahnya. Nah, salah satu juga kunci yang paling utama di dalam memanage sebuah perusahaan, jangankan perusahaan, memanage keluarga saja, komunikasi sangat penting. Ya, komunikasi itu sangat penting. Nah, di sini saling berhubungan nih, saling berhubungan. Bagaimana gaya kepemimpinan digabungkan dengan bagaimana dia berkomunikasi dengan stafnya, ya. Karena salah satu fungsi yang tadi disampaikan adalah dia harus develop ya dengan siapa. Karena mungkin nanti Pak Bambang juga akan sharing tentang neuroscience ini untuk leadership ini seperti apa. Karena gini, kita dulu waktu awal-awalnya, ya awal-awal kami bekerja ya, pengalaman, itu SP1, SP2, SP3 itu gampang banget dikeluarkan kan. Ya. Nah, kembali kepada kita sendiri. Sebetulnya kita harus melihat dulu apa yang menyebabkan staf kita tidak memberikan partisipasi kontribusi yang baik sehingga menyebabkan dia kena SP1, SP2, SP3. Nah, ada besar kemungkinan juga itu adalah penyebabnya dari kita, dari atasannya. Ya kan? Karena kita tadi, kalau kita melihat tadi video di awal, bagaimana seorang bos itu melakukan
dia berkomunikasi dengan stafnya dengan seenaknya sehingga menyebabkan stafnya itu membuat keputusan dia untuk pergi gitu. Ini sering-sering kita hadapi. Nah gini, salah satu nih ya yang saya sampaikan tadi tentang komunikasi. Ya, pernah saya alami suatu saat di waktu kami bertugas di Sumatera nih. Ya, nah, kami diberikan tugas, diberikan amanah oleh atasan untuk memberikan training pada saat hotel mau buka nih ya. Training. Kemudian pada akhir training saya itu evaluasi. Ternyata dari 100 orang yang saya berikan pelajaran melalui training tadi, itu yang masuk paling cuma 3%. Hanya 3%. Nah, berarti di situ saya gagal. Ya, berarti itu saya gagal. Ternyata salah satu kegagalan saya itu adalah karena komunikasi saya yang tidak baik. Saya sebetulnya harus melihat dulu siapa trainee saya itu gitu loh. Orang-orang yang akan saya berikan pelajaran itu siapa. Saya sebetulnya harus cari tahu dulu siapa, background-nya mereka seperti apa. Kemudian salah satu ternyata fungsi yang tidak saya lakukan adalah pendekatan secara budaya. Ya, secara budaya. Nah, akhirnya pengalaman ini memberikan saya pelajaran sehingga sampai saya langkah-langkah berikutnya di daerah-daerah dimanapun juga fungsi ya komunikasi dengan sentuhan adat budaya setempat itu selalu dimasukkan. Nah, kalau misalkan seseorang tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ita dengan dia punya I am the boss ya, sifatnya saya bos, dia pasti tidak akan menyadari ini gitu. Karena apa yang menurut dia bagus ya itu aja yang dia laksanakan. Karena gini, tadi sampaikan bahwa seorang bos itu dia ngomongnya saya, aku. Aku itu kan pengertiannya dia sendiri gitu loh. Aku itu sendiri. Jadi adalah kata, kalau kita mempelajari katanya, kata untuk diri sendiri. Arogan dan tidak ada anggota tim itu kelakuan sering ya. Seorang pemimpin itu mengatakan aku. Lain dengan orang Medan, aku udah biasa. Orang Medan kalau bilang saya itu aku memang gitu loh ya. Ini gaya. Nah makanya itu tadi, di beberapa daerah mempunyai karakter budaya yang berbeda-beda. Kita harus ikut kepada adat budaya di tempat-tempat tersebut. Nah inilah seorang leader biasanya dia akan melihat hal seperti ini. Kadang-kadang dia bilang ini kecil, tapi sebetulnya tidak. Justru itulah yang akan menyebabkan ya salah satu kegagalan kita, terutama dalam berkomunikasi. Ya kan? Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Sementara ada pertanyaan yang lain mungkin. Ini katanya udah ada pertanyaan nih dari Prasya Anindya. Nih, bagaimana cara Bu Ita, bagaimana cara memotivasi staf dengan kultur bekerja menunggu instruksi? Apakah ada bentuk reward, punishment yang efektif dilakukan oleh seorang leader untuk mencegah adanya kesalahan yang sama dilakukan oleh staf berulang kali? Silahkan Bu Ita. Terima kasih Pak. Jadi ini tipe staf yang hanya menunggu perintah ya Pak. Ya, ada memang beberapa yang seperti Pak Inan jelaskan bahwa Betul, tipe staf yang menunggu perintah. Ya, tipe karyawan kita itu tidak sama. Ada yang memang hanya menunggu perintah, ada yang memang inisiatifnya tinggi, ada yang memang ya kalau nggak disuruh jalan, istilahnya nggak digesyu gitu ya, dia nggak akan mau jalan. Ada. Nah, tinggal kita sebagai leader itu memperlakukan mereka seperti apa. Nah, ada yang tadi poinnya adalah pendelegasian. Jadi, saya takut nih kalau saya delegasikan akan berantakan. Padahal pendelegasian itu juga ada kata bijak dari menyuruh. Delegasi kita memberikan perintah sebenarnya, tapi lebih halus dan dengan
pengarahan yang lebih baik dengan dikasih petunjuk dulu, ya. Karena biasanya kalau yang karyawan yang hanya menunggu perintah, responsibelnya atau rasa tanggung jawabnya itu agak-agak sedikit kurang. Jadi harus dipupuk, harus diajarin gimana caranya dia bertanggung jawab. Kita delegasikan, kita berikan tanggung jawab, dan kita lihat hasilnya. Tapi di samping itu kita harus tetap menjadi coachingnya. Jadi kita tetap memberikan arahan-arahan, kita lihat, kita bimbing. Dan saya yakin apabila memang sudah dibimbing dan sudah diberikan tanggung jawab, kita sudah percaya untuk mendelegasikannya, saya yakin Pak, walaupun dia hanya menunggu perintah, dia tidak akan mengecewakan kita. Karena apa? Satu, dia merasa dihargai, dia merasa diperlukan. Beda dengan karyawan yang memang mereka merasa tidak dihargai atau tidak diperlukan lah. Jadi ya tinggal menunggu perintah saja. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak bertemu dengan karyawan yang seperti itu, cobalah diajak bicara, dikasih tanggung jawab, sambil tetap diawasi. Apabila memang sudah arahannya dijalankan, lalu hasilnya baik, berilah reward Pak. Tidak ada salahnya, walaupun mungkin andil terbesar adalah atas dari coaching kita. Tapi berilah reward bahwa dia sanggup melakukan itu. Dan saya yakin setelah itu karyawan Bapak tidak akan menunggu untuk diperintah, tapi inisiatifnya akan ada. Saya rasa itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Inan atau Pak Bambang. Mungkin tambahan dari saya. Saya sendiri pernah ngalamin ini, mempunyai staff. Ini bukan 1-2 staff yang nunggu perintah ini. Ini karakternya orang. Itu di satu daerah seperti itu pernah mengalami hal seperti ini. Jadi ini contoh ya. Ini contoh. Suara saya putus-putus nggak nih ya? Oke. Bagus ya. Ini satu contoh. Ini kalau teman-teman ini kan rata-rata orang hotel semua ya. Kita ngalamin ini di satu ballroom, banquet ya. Ini banquet itu kan kebayang ya, kita set up round table semuanya di satu banquet. Ini bisa buat 200 orang kira-kira ada 20 meja. Ini udah selesai ini, ya, udah selesai ini. Nah itu berantakan tuh kan, 20 meja itu kan berantakan nih. Nah, saya di satu tempat ya, di satu daerah, ini 2 kejadian yang berbeda. Ya, di satu daerah yang pertama, saya dari depan pintu saya minta kepada staf saya sambil saya menunjukkan tangan saya, tolong bersihkan meja itu. Ya, di satu tempat dia hanya melihat kepada telunjuk saya jatuhnya kemana nih. Maksud saya itu adalah satu ruangan tersebut yang dibersihkan, tapi dia hanya melihat kepada ujung jari saya yang kemana jatuhnya di mana. Jadi cuma satu meja yang diberesin sama dia. Sementara di daerah yang lain, maksud saya cuma satu meja yang dibersihin gitu loh. Ini semuanya dibersihin. Nah inilah, jadi ini yang tadi disebut dengan menunggu instruksi. Menunggu instruksi itu ada, saya bisa persamakan dengan salah memberikan instruksi. Ya, sama dengan salah memberikan instruksi. Jadi kalau kita kan di semua hotel, di semua departemen, even di semua section, kita ada job desk, kita ada task list, kita ada SOP, itu jelas, ya kan? Itu jelas apa yang harus mereka lakukan, ya. Nah, kita tinggal memotivasi mereka supaya mereka konsisten melakukan ini, ya kan? Untuk melakukan semua SOP, job desk, segala macam. Nah, salah satu Pak, ini Pak atau Ibu nih, Prasya nih, Ibu nih ya, Prasya. Salah satu mungkin fungsi yang bisa kita gunakan adalah kita kan setiap hari sebelum opening, bukan hanya opening, tapi the beginning of duty itu kan kita suka ada ini, briefing ya. Briefing 5 menit, 10 menit. Nah, lakukanlah.
Ya, begitu Anda merasakan bahwa ada staf-staf kita yang secara kultur itu bekerja dengan menunggu perintah, gunakan waktu-waktu ini, Pak. Gunakan waktu 5-10 menit itu tiap hari. Istilahnya kalau air jatuh ke atas batu ini kan tiap hari jatuh juga lama-lama batu itu kan bolong. Nah inilah, insya Allah ini bisa kita lakukan, ya kan bisa lakukan. Nah ini juga kita lakukan kepada kita punya department head, kita lakukan kepada kita punya supervisor, hal yang sama sehingga mereka bisa membantu kita dengan baik. Gitu ya. Ini perasa ibu atau bapak nih ya? Mana nih? Nggak kelihatan. Gimana? Mungkin cukup jawabannya. Ini ada kedua nih, pertanyaan kedua nih dari Benardi. Gaya kepemimpinan Presiden korup, apakah bisa dibilang gaya bos? Oke, ini sih kita tahu ya, yang namanya negara-negara komunis ini, sosialis ini, mereka semuanya gayanya otoriter, ya, otoriter. Dari bapaknya ini otoriter. Ya, ini bukan hanya dia ngerasa dia bos saja, udah lebih dari bos, malah dia merasa dia Tuhan gitu loh. Ya kan, tidak boleh ada yang melawan dia, nggak boleh ada yang sedikit juga mungkin juga memberikan saran aja langsung ditembak sama dia, kan seperti itu. Nah, jadi ini situasinya beda nih Pak Benardi, ya Pak Benardi ini situasinya sangat berbeda nih. Ya, jadi ini gaya kepemimpinan yang otoriter, ya, otoriter. Gimana Pak Benardi? Cukup atau ada kurang? Silahkan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Fendi Syahfaras. Pak Fendi Syahfaras. Apakah pemimpin dengan gaya bos sama dengan pemimpin dengan gaya otoriter style? Nah, itu baru saya jelasin ya. Barusan saya jelasin ya. Otoriter dengan gaya bos itu mirip tapi beda, ya kan? Mirip tapi beda gitu loh. Otoriter nih nggak bisa dibantah sama sekali nih, ya kan? Otoriter sama sekali nggak bisa dibantah. Sementara bos ini dia gayanya aja. Kadang-kadang ada orang merasa saya bos itu karena untuk menutup kekurangan dia, ya kan? Untuk menutup kekurangan dia. Itu salah satunya. Mungkin Ibu Ita ada yang mau ditambahkan, Bu? Atau mungkin Pak Bambang nih, dari segi neuroscience nih Pak, nih apa sih antara bos dengan otoriter ini karena otaknya bermasalah? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Inan. Ini diskusinya menarik, Mbak Yunita. Kajiannya bagus ya, membedakan sebenarnya apa ya ciri-ciri kali ya. Sebenarnya juga kan kita kan kadang-kadang terjebak hanya istilah aja gitu ya. Iya. Nah, saya hanya coba menyumbang pikiran karena ini terkait dengan industri perhotelan. Pastinya dia majornya service itu kalau di marketing ditambahin 3P ya katanya. Ada people, ada proses, ada physical evidence. Tapi di dalam hal kepemimpinan jangan lupa, makanya kadang-kadang sering rancu kata-kata bos sama tadi leader atau otoriter tadi ya. Karena ada 3P, ada 3P yaitu people, nggak hanya people ya, people, power, politics. Kadang-kadang dibilang bos itu mungkin dia menunjukkan gitu ya. Karena tadi kan ada pertanyaan ya dari Pak siapa tadi di pertama bahwa kapan sih kita kadang-kadang perlu jadi menggunakan bos. Maksudnya bukan menggunakan bosnya, maksudnya mungkin di kepemimpinan zaman dulu masih cocok gitu ya. Karena hari ini teman-teman, karyawan semua sudah lebih pintar. Apalagi akses informasi semua sudah merata. Udah semua orang bisa tanpa ada status mau S1, S2, S3, semua megang gadget, dapat pulsa, dapat sinyal, dia dapat akses informasi yang sama. Walaupun mempunyai latar belakang berbeda-beda, akhirnya malah menambahkan varian perbedaan gitu. Walaupun kita dulu zamannya kita kan katanya jagonya perbedaan tuh, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Tapi hari ini lebih kompleks lagi. Nah,
bosi itu jadi suatu yang kuno gitu loh. Mohon maaf ya, mohon maaf, mudah-mudahan bukan meletter. Artinya begini loh, coba kita ke jalanan deh, ya sekali-sekali jangan di kantor terus, kita perjalanan ya makan sate bareng. Saya sering nongkrong sama Pak Inan. Nah, ke tempat-tempat pinggiran jalan gitu kan, apalagi di Jakarta. Panggilnya apa? Bos. Karena bos yang kasih duit kan, nanti makan-makan mereka apa ya? Bukan respect sebenarnya, lebih kepada memang ada bargaining power-nya, ada maunya bahwa akhirnya kita diangkat-angkat jadi bos-bos. Tapi lama-lama kan kita sebel juga bos-bos. Dikit-dikit bos, ini bos gitu kan. Jadi kayaknya ledekan gitu, bos. Jangan sampai bos itu identik seseorang yang punya kekuasaan tapi bego, bodoh. Nah, itu yang hari ini bahaya. Karena hari ini semua sebenarnya orang tuh sejajar gitu ya. Science sudah proven every brain is unique. Semua orang hanya berbeda aja, masing-masing punya strength. Nah, terkait dengan kepemimpinan, 85% kita udah bahas kegagalannya di komunikasi. Apa dong komunikasinya? Karena tidak mengerti bahwa manusia itu sekarang semakin beragam. Pada saat kita memaksakan diri, nggak bisa. Itu akhirnya bos ya, dengan power politics itu ya, memaksakan. Ada hari ini enggak. Yang dibilang leader tuh dia bisa influence people, facilitate. Bagaimana memfasilitasi untuk change, untuk berubah. Ya kan? Itu kan makanya ada berbeda dong, ditakuti sama disegani kan berbeda gitu kan. Mungkin sebagai utang saya boleh share beberapa slide aja Pak Inan, Mbak Yunita. Maaf ya, ini utang minggu lalu. Coba saya coba sebentar. Mana ini? Ini utang minggu lalu, jadi masih nyambung karena topiknya ya leadership ya. Ini share screen ya. Saya share screen. Mana nggak kelihatan. Sorry, maaf sekali lagi. Nah, ini dia. Ini mungkin lebih jelas ya, nanti kita ngomongin tentang mekanisme otaknya. Kita nggak ngomongin otak, Wong. Leadership itu esensialnya adalah hubungan antara yang memimpin sama yang dipimpin. Kebetulan yang memimpinnya manusia, yang dipimpinnya juga manusia. Kita nggak mengangon binatang, tapi kita memimpin manusia, gitu kan. Yang sama-sama makhluk mulia, gitu kan. Sama-sama memiliki otak, gitu kira-kira. Ini gambar udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya, Mbak Inan ya, Mbak Yunita ya, teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu ya. Oke, ini bilang gini, ini banyak pemimpin. Jadi yang dibilang otoriter itu bagian dari bukan bos, itu lebih kepada leadership style. Saya hanya menghadirkan 3 yang signifikan dibahas di perspektif atau brand-based leadership atau neuro leadership yang lagi rame. Itu yang paling signifikan otoriter. Otoriter itu lebih banyak zaman dulu lah. Sekarang agak sulit. Tapi untuk negara tertentu ya gitu ya, apalagi kalau misalnya masyarakatnya susah, nggak disiplin, itu kadang-kadang bermanfaat ya. Makanya hari ini COVID-19 ya ini bisa ditelaah lebih jauh ya dengan riset. Rata-rata yang terpaparnya banyak justru negara-negara demokrasi. Coba lihat Amerika, banyak. Eropa, Indonesia lagi belajar-belajar di demokrasi. Itu kan yang salah bukan hanya masyarakatnya aja, yang memimpin gimana dong gitu kan. Jangan bikin masyarakat bingung, si Menteri A ngomong begini, si Menteri B ngomong begini gitu. Kita harus sama-sama, kasihan juga tuh harus bantu Pak Jokowi, pusing juga. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak mengerti esensinya, balik lagi. Jadi banyak pemimpin otoriter gagal mencari pertanyaan atau komentar yang membuat keputusan dengan sedikit atau tanpa masukan dari karyawan. Itu tadi kan otoriter. Hari ini udah nggak berlaku emang. Apalagi anak-anak milenial zaman sekarang gitu ya. Pilihannya banyak. Dikerasin dikit dia resign, pindah. Mau gimana gitu kan. Mungkin untuk keadaan tertentu ya. Artinya tadi akhirnya people, power, politics, kekuasaan gitu ya. Makanya dekatnya identiknya dengan bos. Tapi hari ini susah. Hari ini susah gitu. Terlalu banyak tawaran gitu ya.
Mereka cycle-nya juga pendek. Terus ditandai sebagai suka memerintah dan dibandingkan dengan diktator ini. Nah, kita lihat gaya otoriter dapat menimbulkan respons stres pada otak karyawan. Nah, ini bahaya. Makanya di negara-negara modern, manajemen yang modern, menerapkan reward and punishment dalam bentuk marah-marah udah di-delete, Pak Inan. Udah nggak ada. Udah nggak boleh. Karena merugikan yang memarahi, merugikan yang dimarahi, merugikan buat perusahaannya. Oh, gimana? Jadi sering-sering sakit. Orang stres itu kan kalau sedikit memang bagus ya, kadang-kadang perlu dimarahin sedikit aja ya, karena itu eustress itu karena otak itu perlu kortisol sedikit, tapi kebanyakan sering dimarahin akhirnya jadi distress itu akhirnya yang jelek nanti APA aksis feedbacknya adalah banjir kortisol. Kalau dia berkelanjutan terus akhirnya paling parah namanya stres kronis yang tidak hanya bikin bodoh, itu udah proven tapi juga dia melemahkan sistem imun tubuh manusia. Makanya banyak sekarang tenaga muda yang meninggal duluan gitu. Nah, ini gaya otoriter dapat menimbulkan respons stres pada otak karyawan jika karyawan merasa mereka terus diawasi, tidak dipercaya. Percaya itu kan base-nya kemarin udah kita bahas ya, trust ya. Trust itu base-nya dia nggak keluar tuh oksitosinnya. Nah, neurotransmitter di otak namanya oksitosin itu nggak keluar. Dan tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka. Hormon stres mungkin beredar di otak dan tubuh mereka. Stres kronis dapat mengganggu pekerjaan dan seterusnya, kita udah pernah bahas. Nah, ini tipe kedua. Tipe kedua ini gaya demokratis. Juga disebut pemimpinan partisipatif. Jadi kita hanya bahas tiga leadership style yang sangat signifikan. Kebetulan riset sumbernya sudah ada gitu ya. Dengan tenaga kerja yang berpengalaman, gaya demokrasi dapat menjadi pengalaman positif bagi semua pemangku kepentingan. Ini semua dilibatkan dalam keputusan, gitu kan? Ya kan, dalam proses produk penyataan. Gaya kepemimpinan yang demokratis sangat bagus untuk otak yang memerlukan input atau masukan perasaan dikontrol. Jadi ini lucunya gini loh. Ternyata otak manusia artinya termasuk tim yang dipimpin ya anak buah gitu ya. Mungkin ya. Nah, ini saya tambah sekalian admit dulu ya. Nah, ini manusia itu lucunya dia dikasih feedback, nggak dikasih feedback stres. Dikasih feedback, tapi feedbacknya yang destruktif ya, yang menyakitkan, dia juga stres. Dia kepengen dapat feedback yang membangun. Terus manusia itu ternyata dibiarin aja, dicuekin juga stres. Banyak yang justru hari ini masuk dalam kotak, padahal mau pensiun aja, pensiun percepat aja, tapi susah gitu. Yang orang kita kan gak enakan ya, kasihan nggak dikasih kerjaan, dibiarin aja gitu, penting juga stres. Jadi manusia nggak dikendalikan juga stres. Jadi ada kontrol ya. Jadi kalau kita ngambil leadership, neuro leadership tuh jangan satu aja ya, mungkin ada dari David Rock, ada dari Profesor Tio atau Argang Kandiri ya, dan seterusnya gitu. Nah, di Indonesia perlu diadaptasi lagi karena manusianya berbeda. Ketika seseorang didengarkan, dipahami, otak melepaskan neurotransmitter yang baik. Ada yang dibilang neurotransmitter yang baik itu ada 3 ya, dibilangnya neuromodulator, yaitu dopamin, serotonin, dan oksitosin. Nanti kita lihat. Nah, ini tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah delegatif. Tapi ini banyak yang sering salah. Enak sih gitu ya kerjanya ya, katanya kayaknya kan kaki di atas, everything is going well gitu kan. Ini bisa loh, lalu GM hotel banyak tuh yang bintang 5, bintang 4, santai semua sudah jalan. Begitu COVID baru teruji apakah you are the real leader atau bukan, kelihatan. Jadi kemarin itu antara mendelegasi, menyuruh, menitipkan pekerjaan berbeda loh. Tadi kan disinggung coaching ya. Ternyata menjadi leader itu yang sulitnya, dia multi peranan. Dia satu saat juga jadi coachnya, kadang jadi mentornya, kadang jadi konsultannya, mensupervisi, dan seterusnya. Jadi ini dibilang apa ya, laissez-faire ya. Jika kita memiliki karyawan yang membutuhkan arahan lebih banyak, gaya delegatif dapat menyebabkan stres. Karena nggak semua mampu, nggak semua pinter. Nah, kita kan maunya udah biarin aja gitu, biar dia cepet pintar gitu kan. Tapi hati-hati dengan resiko. Resikonya itu bukannya perusahaan, resikonya yang bersangkutan gitu loh. Karena gini loh, tadi otak menyukai sesuatu yang familiar, sesuatu yang dikenal.
ya kan? Otak tapi suka sesuatu yang baru. Tapi kalau dia tidak dapat diprediksi, lebih stres lagi. Makanya saya sering banget kasih tahu ke teman-teman perusahaan-perusahaan itu, kalau Yuyun sudah punya rencana kerja anggaran perusahaan gitu ya, yang sudah ditandatangani oleh komisaris dan direksi gitu ya, itu segera harus didistribusikan ke bawah. Walaupun kita harus filtering, kan ada diseminasi informasi ya. Tapi harus segera. Karena ternyata karyawan itu, yang layer paling bawah juga, penuh ketidakpastian itu bikin dia stres. Akhirnya dia cari-cari perusahaan lain. Jadi mereka ternyata lebih senang dikasih target, sesuatu yang jelas. Tahun ini kalau kita capai target, kita akan ke Bali segala macam dan segala macam. Nah ini menarik nih. Nah, tapi ya, di sini juga kan hati-hati juga bisa berbahaya jebakannya gitu loh, Pak Inan. Nah ini yang kemarin kita ngomong gitu ya. Jadi hipotalamus, pituitary gland akses. Jadi dari kepala itu kalau cuma mulus-mulus di perut sih nggak apa, tapi ini masalahnya ada negatif feedback yang menstimulus banjir kortisol. Ini pelan-pelan kita kenalkan, lama-lama kita akrab dengan chemical. Kita nggak usah jadi dokter, tapi yang paling penting aja. Ini disimpan dulu gitu ya. Kita sederhanakan, kemarin kita udah bahas ya, tipe-tipe itu yang sekarang udah bukan ngomong otoriter demokratik ataupun delegatif ya, tapi lebih kepada banyak pemimpin yang gaya lamanya masih ke bawah, itu tadi cortisol generator, bawaannya marah-marah. Pemimpin yang ditakuti sama disegani beda, tadi kan kita udah kasih catatan ya. Kalau yang disegani itu dia hanya batuk dalam aja, waduh, PR gue belum kerjain nih, gitu kan. Kalau ini sampai teriak-teriak sampai habis, kasihan ini kita lihat di sini. Ini lama-lama karyawannya jadi bego, jadi bodoh gitu. Udah digaji besar, tapi kurang produktif karena dimarahin terus. Buat dia juga nggak bagus yang marah-marahin. Gitu. Apalagi udah jadi style. Kan ada tuh, memang bos gua tuh gayanya marah-marah. Itu bahaya banget. Karena chronic stress tadi, nggak hanya bikin bodoh, tapi dia melemahkan sistem imun tubuh. Tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba kena apa, tiba-tiba meninggal, kena serangan jantung, segala macam. Yang sekarang kita gampangin ya, dikit-dikit, itu kena serangan jantung. Enggak, penyakit itu kan berakumulasi. Yang kedua ini tipe dopamine generator ya. Dopamine generator menyenangkan, bosnya tuh menyenangkan, suka traktir segala macam. Tapi ternyata tidak selalu efektif. Ya lucu aja, bosnya disenangi gitu ya, akrab, tapi banyak PR nggak dikerjakan. Karena memang benar nggak ada wibawa kali gitu ya. Nah itu juga harus di-setel. Tapi yang lucu juga yang ini, yang paling penting oksitosin ini, dibilang oksitosin generator adalah bos yang bisa menimbulkan rasa trust. Anak buahnya trust pada atasannya trust pada. Jadi kalau kerjaan gak usah ditungguin gitu loh. Namanya juga udah percaya gitu. Nah kalau atasan bawah sudah nggak percaya, jangan diterusin deh, mending ganti tim. Entah bosnya punya poweran politik, dipecat semua, dicari yang baru gitu. Atau apa tuh, bosnya yang itu malah di demo. Nah bisnis juga begitu. Bisnis kan kalau udah nggak ada trust, mendingan nggak usah diterusin. Nah ternyata yang sekarang lagi tren ke depannya nih adalah memimpin dengan cinta. Kenapa cinta paling lengkap cinta? Karena udah dites pakai EEG, pakai fMRI. Kalau memimpinnya dengan cinta, cintanya nih quote and quote ya, gitu ya, jangan juga disalahartikan. Itu keempat neurotransmitter keluar tuh, dopamin, serotonin, endorfin, oksitosin, lengkap gitu loh. Ini jadi tren. Nah, tapi kita juga suka lupa, kadang-kadang juga memisahkan antara laki dan perempuan, perbedaan masalah digital kemarin ya. Ini waktunya kita kurang cukup masalah generasi, kita udah bahas pelan-pelannya generasi X, Y, Z itu. Karena ini mau nggak mau dipelajarin, orang berhadapan dengan itu. Karyawan yang kan lebih enak rekrut karyawan baru ya, seger-seger, fresh-fresh, pinter-pinter gitu kan. Gajinya masih murah-murah. Apalagi kalau yang datang dari daerah belum terkontaminasi gitu kan. Kecuali yang dari Jakarta udah 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nah, ini nanti kita ngomong. Jadi masalahnya kepala kita itu kalau sedikit masalah ancaman gitu jadi marah, itu merontokkan 90 kebaikan jadi ya kan. Nah, ini kapan-kapan kita bahas gitu, Pak Inan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya sih itu hanya istilah ya, hanya istilah. Tapi
Sebenarnya kan intinya gini, kadang-kadang kenapa dia harus bukan menggunakan bos lebih keras gitu ya. Karena kan pemimpin itu dia harus mencapai tujuan. Tujuan sudah ditetapin gitu ya sama pemilik perusahaan, sama komisaris. Leader itu harus mencapai tujuan. Oleh karena itu dia menggunakan strategi ya kan. Strategi adalah cara mencapai tujuan gitu kan. Nah, kadang-kadang kan nggak semua leader itu sabaran ya, ada banyak nggak sabaran segala macam. Itu juga sebenarnya tantangan buat leader gitu loh hari ini. Dan hari ini semakin sulit loh. Kalau asal main kekerasan aja bubar, pilihannya banyak banget gitu ya sekarang ya. Justru kita harus bisa memanfaatkan perbedaan-perbedaan ini gitu kan. Jadi memang kembali ke topik ini menarik sih. Artinya sebenarnya kita nggak stereotype lah ya, nggak jangan dikotomi antara bos dan leader kalau menurut saya. Yang paling penting adalah bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Bagaimana yang baik itu kan adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mencapai tujuan, tapi dengan cara dianya happy, pemiliknya happy, karyawannya happy, customernya happy, partner semua happy. Itu yang paling berat ya Pak Inan, kalau menurut saya. Ya. Oke itu Pak Fendi ya, nah panjang lebar tuh dijelasin tuh apa itu tentang authoritative style. Ini pertanyaan kedua nih dari Pak Fendi. Gaya pemimpin seperti apa yang paling cocok untuk industri hotel? Apakah tipe otoriter tidak cocok? Yes. Jadi gini, kita kan tadi sampaikan di hotel itu, hospitality lah ya, yang kita manage itu kan adalah semua manusia. Kitanya sebagai manusia, tamunya sebagai manusia, staf kita juga manusia juga. Nah, bahwa setiap orang, setiap tamu, staf itu kan mempunyai karakter yang beda-beda, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan yang otoriter kepada staf, itu pasti akan nempel tuh kepada tamunya tuh, pasti akan nempel, ya kan? Sifat itu akan nempel semuanya. Nah, jadi tadi udah jelaskan ya tipe otoriter tadi seperti apa. Jadi kalau untuk hotel sebetulnya kurang cocok, ya. Oleh karena itu kita bisa melihat sebetulnya di setiap tempat itu tadi saya katakan di depan kita mempunyai karakter yang berbeda-beda, kemudian kita di tempat yang berbeda, kemudian klien kita juga berbeda-beda. Klien kita tuh staff, owner, juga tamu, juga vendor, itu berbeda-beda. Nah, jadi yang kemarin juga kita sampaikan tentang tipe-tipe daripada leadership ini, itu yang paling baik nih ya, yang paling baik itu adalah transformasional, ya. Dan itu juga tidak 100%, ya, karena kita lihat masing-masing. Karena kemarin kita bahas bahwa kadang-kadang kita harus mempunyai gaya yang berbeda-beda menghadapi orang yang berbeda-beda gitu loh, ya kan? Tadi disampaikan oleh Pak Bambang juga seperti itu ya, bahwa ini sangat menarik untuk dibahas lebih dalam lagi. Oke, ini kan ada pertanyaan yang lain dari Pak Helmi Hananto nih. Banyak pendapat menyatakan bahwa leadership style lebih baik daripada bossy style. Pengalaman saya memang cocok untuk middle high level. Maksudnya apa ya? Middle high level staff. Untuk low education staff, gaya bos ternyata masih cocok. Nggak juga, Pak. Sama tadi, ya kan? Sama tadi. Bahwa kita harus melihat, ya, melihat situasi dan kondisi dengan siapa kita berhadapan gitu. Dengan siapa kita berhadapan, ya. Kebebasan berkreasi bagi staff level, sang staff level bawah menyebabkan mereka ngelunjak dan bekerja menyimpang dari SPO. Oh enggak, Pak. Tergantung kita juga gitu. Tergantung si pemimpinnya juga. Tergantung dari itu sendiri. Saya pernah mengaplikasikan. Jadi sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Saya itu menerapkan ya gaya kepemimpinan yang kolaborasi. Jadi gini, Pak, SOP kita kan gaya ya hebat di semua hotel nih, di semua kantor GM sama departemen head, berbinder ya SOP itu.
Saya tanya nih kepada bapak-bapak GM atau departemen head yang ada di sini, apakah SOP yang kita punya itu dimengerti nggak sih sama semua karyawan? Taruhan yuk, taruhan. 90% ada cuma gaya aja taruh di atas. Ya, nah dari pengalaman saya seperti itu, saya rubah stylenya. Pernah dengar dengan itu kan, ISO ya? ISO itu, Indonesian Standard Organization itu. ISO itu prinsipnya, mengerjakan apa yang kita tulis apa yang kita kerjakan. Nah, jadi saya rubah, SOP saya bongkar semuanya. Saya minta SOP itu, yang membuat SOP itu karyawan. Jadi saya suruh kumpulin, misalkan anak rumboy, cara make up room. Satu supervisor kumpul dengan supervisor yang lain atau dengan staff yang lain, bikin beberapa grup. Saya bikin SOP tentang make up room. Dari yang sekian, mungkin 27, 25 step, mereka ganti menjadi cuma 7 step make up room itu. Saya bilang, nggak ada masalah, hey departemen head, jangan ikut campur, biarkan. Mereka yang buat SOP, karena mereka akan melaksanakannya. Suatu saat ketika SOP itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh mereka, nah baru kita kejar mereka. Kan Anda yang buat SOP-nya, kenapa? Enggak. Jangan kita gaya-gayaan buat SOP sampai make up room 27 step, tapi nggak dijalanin, ngapain? Step 1, buka pintu, ketok-ketok dulu, buka gorden, segala macam, ya kan? Tapi nggak dijalani dengan benar. Lebih baik kita membuat SOP yang betul-betul dilaksanakan. Nah, jadi gitu, Pak. Jadi, ngelunjak ini tergantung kita, Pak. Ngelunjak ini tergantung daripada leadernya sendiri. Sama dengan departemen head juga gitu. Ya kan, departemen head juga gitu. Pengalaman saya, yang saya suka lakukan adalah, yang selalu saya lakukan, silahkan Anda berimprovisasi dengan ide-ide Anda. Tetapi dengan syarat bahwa Anda harus tetap berada di jalur, di dalam rel, di atas rel yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Once you are mau jump dari si rel tersebut, Anda harus ngomong kepada atasan Anda, harus ngomong sama GM. Kenapa Anda harus jam? Alasannya apa? Pertanggungjawaban Anda apa? Tetapi suatu saat ketika Anda harus jam dari rel tersebut, tidak sempat ngelapor kepada atasan Anda, dan suatu saat kemudian ternyata keputusan yang Anda buat itu salah, saya juga tidak akan menyalahkan dia. Saya akan sampaikan kepada dia bahwa untuk yang ini, karena kita juga belajar dari kesalahan ya. Nggak mungkin dong semuanya smooth semuanya, nggak mungkin lah. Ya kan? Kita belajar dari kesalahan. Kalau Anda melakukan kesalahan yang sama 2 kali, berarti Anda yang saya ketok, saya bilang tuh gitu. Nah, jadi gitu. Nah, soal ngelunjak atau tidaknya, atau staf kita ngikut kepada SOP atau kepada instruksi yang kita berikan, itu tergantung kita, bagaimana kita mengawasi mereka gitu loh. Ya, Pak Helmi, itu mungkin yang saya sampaikan. Oke. Jadi ini pertanyaan selanjutnya enggak ya? Ya, jadi intinya kan tadi kan dibahas juga Mbak Yunita, respect to others. Hari ini mungkin lebih flat aja antara atasan dan bawahan, sehingga kalau menurut saya sih itu jadi artinya mewongke ya, memanusiakan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita bos, maksudnya lebih ke situ kali ya. Kalau dulu bisa, sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa gitu, karena mereka semua udah mulai lebih pintar gitu kan. Tadi terkait dengan SOP gitu kan, makanya tadi kan juga Mbak Yunita bilang katanya kalau leaders itu lebih strategik gitu ya. Artinya yang di bawah itu mereka mengerjakan sesuatu yang repetition, rutinitas ya. Makanya dibentuklah SOP supaya ada acuan. Sebenarnya ini yang berat nih. Leader adalah juga dia harus salah satunya punya hati untuk mendevelop
mengembangkan ke Betul. depannya. Karena mereka akan tergilas dengan mesin ntar itu, karena siap-siap aja yang kerja-kerjanya sifatnya pengulangan itu akan digantikan semua sama mesin kan. Dan hari ini Iya. udah mulai terbukti kan beberapa kan, misalnya di pintu tol ya, parkir kan udah mulai gitu kan. Bahkan accounting itu udah software udah canggih, banyak, murah gitu ya. Jadi kita hanya perlu sewa satu keuangan kalau perusahaan-perusahaan kecil ya, UMKM kali ya. Dibanding dulu kan kita harus punya bagian receivable sendiri, kan payment sendiri, revenue sendiri gitu kan. Belum lagi yang bikin laporan keuangan gitu. Hari ini semua disederhanakan. Nah, kita harus memikirkan juga, artinya once kita sekali jadi leader ya kita jadi orang tuanya mereka juga kan gitu. Dan repotnya sama kayak kita membahas di parenting gitu kan. Anak itu nggak bisa 100% kita salahkan gitu kan. Artinya yang diomongin pasti orang tuanya juga. Nah, leader juga begitu. Kalau timnya berantakan, leadernya, ya itu kualitas leader. Ya kan? Dan leader itu kan tantangannya hari ini harus inklusif. Dia harus memimpin semuanya. Semua Betul. dari golongan, nggak bisa yang dia suka aja, nggak bisa. Nah, mungkin terkait dengan bos dan leader ini, ingat dulu, ya kan, nomor 1, bos selalu benar, gitu kan, pasal 1. Pasal 2, bila bos salah, lihat pasal 1. Itu sama kayak kehidupan kita zaman jahiliyah di kampus tuh kan gitu. Pasal 1, senior selalu benar. Pasal 2, bila senior salah, lihat pasal 1. Mutlak gitu kan. Dan sekarang udah nggak bisa gitu. Sekarang udah nggak bisa gitu. Betul, udah zamannya beda. Benar nggak, Pak Inan? Oke, ini ya betul, sangat berbeda sekarang. Apalagi dengan ada milenial, ada generasi Z yang lebih. Ini juga katanya Z sama M, jadi sama milenial juga nggak akan cocok katanya gitu. Pak Inan, ini yang paling ekstrim perbedaannya. Kalau dulu dibilang pasal 1 senior selalu benar, pasal 2 kalau salah lihat pasal 1, itu kayaknya angker banget gitu ya. Senior serem banget. Makin serem, makin bangga mereka tuh. Makin mantap gitu. Sekarang enggak. Bully ya gitu. Angkatan yang baru-baru ini jijik liatnya. Itu yang kita harus sadarin gitu loh. Iya. Ini senior-senior saya kuno banget sih gitu. Kok kayak begini banget. Karena mereka sehari-hari berinteraksinya sama internet. Betul, Masukan dari negara maju banyak ya, sering, cepat. Jadi kita jadi kelihatan old school banget, Bang. Apalagi speed listriknya lebih lambat. Oke. Masukan dari saya sih. Iya. Ini ada pertanyaan buat Ibu Ita nih. Mohon sharing, kapan sebaiknya sebagai leader dan kapan sebaiknya sebagai bos katanya. Nah, ini asik nih. Memang kadang-kadang kita harus bukan bermuka dua ya, tapi memang kita di hotel ini kan kita harus punya 1000 topeng kan, gitu kan? Kalau nggak punya 1000 topeng jangan kerja di hotel kerja. Silakan Ibu Ita. Iya, tapi jadinya kalau begitu kita harus punya 2 kepribadian kali ya Pak Inan. Kapan kita bisa leader, kapan bisa jadi bos gitu ya. Kalau pengalaman saya sendiri, saya tidak pernah menerapkan saya sebagai bos. Karena saya pernah dulu masih level HOD lah istilahnya ya. HOD itu department head, saya punya seorang GM. Dari beberapa GM ini saya mengambil kesimpulan bahwa saya tidak mau mempunyai seorang GM yang bossis, istilahnya yang menjadi bos. Saya melihat ada beberapa saya bekerja di tempat kerja saya itu adalah GM yang mempunyai leadership tinggi. Bahkan dia punya kasih sayang juga yang tinggi. Dia sangat perhatian, sangat komunikatif, sangat care. Bahkan sangat menghargai kita, jadi sangat memanusiakan. Walaupun marah, pernah bos saya marah. Saking memang mungkin emosinya, dia marah pakai bahasa Belanda. Jadi kan pada saat bosnya marah dengan bahasa Belanda, saya nggak ngerti bahasa Belanda. Jadi kita masih happy-happy aja, kita tahu bahwa bos kita itu marah. Tapi bentuk respect kita ke bosnya adalah saya meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi hal seperti itu lagi. Jadi intinya adalah, kapan kita bisa bertindak sebagai bos atau kapan kita bertindak sebagai leader? Tidak pernah ada yang istilahnya kita bertindak sebagai bos. Karena bos itu tidak ada unsur manusiawinya. Ini kalau pendapat saya. Jadi kita tinggal men-switch nih, leadership kita seperti apa?
yang ada sistemnya adalah punish and reward, itu bisa diterapkan. Pada saat kita melihat bahwa staf kita keluar jalur, yang harus introspeksi adalah leadernya. Apa nih yang salah dari kita dalam memberikan masukan arahan ke staf kita? Karena memang banyak tipe juga karyawan kita itu, ada yang tipe ngeyel, ada yang tipe nggak bisa dikasih hati, mintanya jantung. Ada juga tipe yang memang sangat penurut. Nah, itu tergantung dari improvisasi kita sebagai leader. Gitu. Jadi kalau menurut saya, kita tidak perlu untuk berubah menjadi bos dalam mendisiplinkan karyawan kita. Tapi jadilah leadership yang bisa, jadi leader yang mempunyai rasa leadership yang bisa beradaptasi nih, kita diperlukannya seperti apa. Itu karena 300 karyawan kita itu pasti punya 300 karakter yang berbeda. 300 pemikiran yang berbeda. Nah, seorang leader yang baik, dia tahu bagaimana cara menghandle 300 staff-nya itu. Jadi gitu, pertanyaannya Pak siapa tadi? Jadi menurut saya, bosses itu sama sekali tidak diperlukan dalam hal memimpin sebuah perusahaan. Kita bisa berimprovisasi untuk menghadapi karakter karyawan-karyawan kita. Saya rasa itu aja Pak Inan. Baik. Ini ya Pak Kade ya, Pak Kade Susastrawan. Oke. Ini yang terakhir nih kayaknya udah menjelang jam 5. Setiap pemimpin sebaiknya mengenali tipikal siapa timnya atau bawahannya. Barulah menentukan gaya mengatur mereka. Bagus. Jadi gini, ini Ibu Yunilia. Oke, Ibu Yunilia. Kalau kita sebagai GM kan, kalau begitu kita masuk nih ke dalam hotel yang baru, ke dalam perusahaan baru, salah satu yang harus kita periksa, yang harus kita review, ya apa? Selain aset hotel, apa? Kan adalah demografi karyawannya. Itu yang pertama kita lihat, demografi karyawan. Di situ kita melihat karyawan kita dari segi usia, kemudian dari segi pendidikan, dari segi length of service. Nah, disitulah tadi betul kata Bu Yunilia ini, bahwa kita sebaiknya mengenai tipikal siapa, dari sana kita melihat dari demografi karyawan tersebut. Nah, barulah ya dengan segala macam SOP yang sudah ada, barulah kita melaksanakan strategi kita dalam memimpin mereka semuanya. Betul sekali, Bu. Kita harus mengenal siapa mereka. Mungkin Pak Bambang mau nambahin, Pak Bambang? Ya, masalah tadi bos dan leader tadi ya, mungkin di Indonesia sudah terlanjur bos itu dikonotasi yang negatif gitu ya. Nah, hari ini kita sementara nggak pakai dulu gitu kan, tadi maksudnya itu sebenarnya kadang-kadang sebenarnya memotivasi yang bawah gitu, enak juga kalau jadi bos gitu kan kan sering kan itu kata-kata enak juga kalau jadi bos, makanya kerja lo yang rajin jadi bos gitu kan. Nah, tapi yang dikhawatirkan jadi bos itu adalah dalam arti kata leader ya, di posisi yang lebih tinggi itu kan di ketangguhan mental atau mental toughness, kemarin kita udah bahas ya Pak Inan ya. Kalau belajar ketangguhan mental udah deh paling jagonya tuh tentara tuh gitu kan. Baik tentara Indonesia maupun tentara Amerika tuh nih Bisil itu memberitahu bahwa ketangguhan itu terdiri dari resiliensi dan positivity. Khususnya resiliensi yang ke internal adalah ini terkait dengan otak ya, otak eksekutif brain itu salah satunya selain kita dituntut working memory yang bagus dan memiliki fleksibilitas berpikir atau cognitive flexibility, tapi kita juga harus punya kemampuan inhibitory control. Dalam arti kata kita harus bisa mengendalikan. Mengendalikan apa sih? Mengendalikan kemauan-kemauan kita, juga mengendalikan gaya hidup kita. Itu yang saya takut. Makanya saya keluar duluan lagi jadi direktur. Karena bahaya, Pak Inan. Nah, itu jadi gaya hidup kita. Bayangin kita turun dari mobil udah dibukain pintunya, tas ransel dibawain ke ruangan segala macam. Mungkin saya termasuk ya, lagi itu termasuk direktur yang cowboy kali ya, masih bisa ngomong dengan office boy, dengan security. Kalau kamu curhat masuk ke ruangan saya tutup
terserah apa-apa. Kadang-kadang kita weekend makan bareng di pinggir jalan nggak ada masalah juga gitu. Tapi ya kerjaan gitu ya, hubungan. Artinya sebenarnya yang paling perlu diingatkan lagi, biar bagaimanapun kita sama-sama manusia, kebetulan kita lagi jadi atasannya gitu kan, ya, atau sebaliknya bawahannya. Kayak kemarin kita udah bahas gitu loh, semua training leadership, akhirnya semua rame-rame pengen jadi leader. Pertanyaannya kalau semua jadi leader, siapa yang jadi followernya? Jadi sebelum jadi leader yang baik, jadilah follower yang baik, gitu kan? Simpel gitu loh. Kadang-kadang memang lebay itu dalam arti kata ada bos-bos tuh, ya padahal kinerjanya 11-12 ya, beda-beda tipis gitu ya. Tapi gayanya sudah, dan di kita itu sering banget lihat fisikalnya gitu kan, wah nggak suka aja gitu. Itu juga menurut itu sebenarnya bagian tantangan kita sendiri juga. Kita juga jangan terlalu cepat nggak suka sama orang segala macam. Kita harus reduce gitu kan, walaupun ada berita-berita negatif segala macam gitu kan. Semua sudah ada waktunya gitu kan. Kan tadi kan play role aja, memainkan peranan gitu. Kapan jadi bos, kapan jadi leader tadi kan, kapan jadi bawahan kan gitu sebenarnya kan. Untuk apa sih? Yang penting kan kebahagiaan itu sendiri kan. Artinya ngapain kita caption apa? Jadi bukan munafik, tapi artinya apa ya, nggak jadi dirinya sendiri kan nggak asik. Jadi diri sendiri aja lah gitu loh. Sesuai dengan peranannya kan enak tuh gitu kan, kita fokus masing-masing gitu kan, happy gitu kan. Kalau semua orang punya mindset bahwa di depan saya ada manusia yang makhluk sempurna, kebetulan pasti kan karena setiap orang berbeda, pasti yang di depan saya ini memiliki kelebihan apa yang saya bisa dapat dari dia, walaupun kan dengan percakapan. Dan dianya itu bisa atasan, dianya itu bisa bawahan gitu. Selama kita punya mindset seperti itu kan enak, ngobrol juga enak. Kalau dulu kan enggak, kita ngobrol sama orang dulu, kita ngomong, didengerin, dianalisa, segala macam, ngapain gitu loh. Overthinking, ngabisin energi. Ya Painan. Jadi artinya sekarang yang happy-happy aja lah gitu. Hari ini hidup makin sulit loh. Kan perubahan semakin cepat. Buktinya aja cobaan hari ini nih, tahun ini kan. Tahun lalu kita masih tahun politik, masih itu aja udah pusing 2 tahun tuh ya, ketidakpastian terus juga. Tahun 2020 kita pikir wah ini tahun mantap nih, mau buka jendela, mau hirup udara segar, tentunya ada COVID. Emang tahun 2021 akan lebih baik? Belum tentu juga. Belum tentu. Iya. Baik, teman-teman semuanya, ada mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, udah jam 5 lewat saat ini. Mungkin Pak Inan closing statement dari Mbak Yunita kali ya sebagai narsum utama. Silakan Ita, closing statement. Terima kasih Pak Inan, Pak Bambang. Ini yang perlu saya sampaikan, ini berdasarkan dari pengalaman saya bahwa sebagai menjadi leader yang baik itu tidaklah pernah cukup, ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita sudah menjadi leader yang baik. Kita harus belajar dari waktu ke waktu untuk menjadi leader yang baik. Jadi menjadi leadership yang baik itu never ending story. Jadi jangan pernah happy bahwa merasa kita sudah cukup sebagai seorang leader. Nah, leadership itu diperlukan adalah dalam hal menghargai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghargai manusia, menghargai kehidupan, dan juga menghargai berkah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi dengan mensyukuri berkah itu, jadilah kita seorang manusia yang baik, menjadi leader yang baik, dan belajarlah terus untuk menjadi seorang leader. Saya rasa itu aja Pak Inan, Pak Bambang. Terima kasih. Mantap, kita kasih aplaus. Baik. Jadi intinya Pak Inan intinya kalau ngambil closing statement terakhir Mbak Yunita itu, jadi pemimpin itu bukan posisinya, tapi jiwa kepemimpinannya itu ya, yang perlu dilestarikan ya. Iya. Ya kan? Betul. Kalau posisinya kan sementara posisinya ya. Iya, dari dalamnya. Oke. Baik teman-teman semuanya, kalau nggak ada lagi, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan nanti kita sampaikan, kita akan ketemu dengan Pak Ferry Gunawan minggu depan. Beliau GM dari Pranaya Butik Hotel di Serpong.
beliau akan sharing juga tentang leadership. Sampai minggu depan nanti informasi akan kami sampaikan melalui fanpage kami, Instagram, dan juga melalui WhatsApp grup kita. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya foto ya, Pak Inan. Oke, Izin yuk. saya foto. Oke, foto-foto buka videonya dong. Saya foto, 1, 2. Ya, videonya dibuka semua. Ada 3 nih. Buka. 1 lagi, halaman kedua. Sekali lagi, kasih senyuman. 1, 2. Sekali lagi. Coba kasih ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, oke. Lagi. Yang tadi di halaman kedua ini tadi belum semuanya. 1, 2. Oke. Oke, Pak Inan, sudah semua. Baik. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore Pak Inan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Ibu Ita, Pak Bambang, Pak Inan. Ini di Facebook masih streaming. Masih. Nanti videonya saya upload ke YouTube ya. Oh, berarti saya aja. When the night has gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountain should crumble to the sea.